Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pembel 1, dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Kelompok kami beranggotakan 1. Elviati Eftita Nurani sebagai pembicara pertama, Habibah Isnaini Mutia sebagai pembicara kedua, dan saya Ayu Mutia sebagai moderator, serta Alma Nadira Widiansyah sebagai pembicara ketiga. Di sini kami akan membahas tentang dialektologi. Materi pembahasan. Pertama, konsep dasar dialektologi. 2. Bidang kajian dialektologi. Ketiga, definisi dialek. Keempat, pembeda dialek. Kelima, sumber penelitian dialek. Keenam, ragam dialek. Dan terakhir, definisi serta contoh lek dialek dan idiom. Pembahasan pertama yaitu konsep dasar dialektologi akan dibacakan oleh pembicara pertama, yaitu Eftita. Saya persilahkan. Konsep dasar dialektologi. Dialektologi berasal dari kata dialek yang merujuk pada kata dialektos atau perbedaan dalam bahasa, dan kata logi yang berasal dari kata logos atau ilmu. Jadi, dialektologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari variasi atau perbedaan bahasa. Kemudian, apa sih yang dianggap perbedaan dalam konsep dasar dialog? Berikut akan dijelaskan oleh pembicara kedua, yaitu Isna. Dipersilahkan. Konsep dasar dialektologi yang dimaksud dengan variasi bahasa adalah perbedaan-perbedaan bentuk yang terdapat dalam suatu bahasa, yaitu dalam bidang fonologi, perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan bunyi atau lafal dan fonem. Dalam bidang morfologi, perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan afiks, pronomina, dan kata petunjuk. Dalam bidang sintaksis, perbedaan tersebut dapat berupa struktur kalimat atau struktur frasa. Dalam bidang semantik, perbedaan tersebut dapat berupa makna. Makna tersebut masih berhubungan antara makna yang digunakan pada titik pengamatan dengan titik pengamatan lainnya. Kemudian, poin kedua yang akan kita bahas adalah bidang kajian dialektologi yang akan dibacakan oleh pembicara ketiga, yaitu Saudari Alma. Dipersilahkan. Bidang kajian dialektologi. 1. Dialek atau variasi bahasa. 2. Isolek atau istilah umum untuk menyebut bentuk bahasa. Kemudian definisi dialek menurut ahli akan dibacakan oleh pembicara. Silakan. Definisi dialek menurut ahli. Yang pertama, menurut Parera tahun 1993, dialek adalah variasi bahasa yang bersifat regional dan mempunyai perbedaan kecil dalam bidang fonologi, morfosintaksis, dan sematik berdasarkan daerah asal. Yang kedua, Al-Wasilah tahun 1993. Dialek adalah bahasa kelompok penutur tertentu yang melibatkan keteraturan yang sistematis dan membentuk dialek dari bahasa yang sama. Yang ketiga, menurut Hair, dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berbeda pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Baik, dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa dialek adalah perbedaan bahasa yang dimiliki oleh setiap kelompok sebagai pembeda dengan kelompok lainnya. Kemudian, poin keempat, yaitu pembeda dialek, akan dibacakan oleh para pembaca. Pembeda dialek. Yang pertama, pembeda fonetik. Perbedaan ini berada di bidang fonologi
dan biasanya pemakai dialek tidak menyadari adanya perbedaan tersebut. Yang kedua, pembeda sematik. Dengan terciptanya kata-kata baru berdasarkan perubahan fonologi dan geseran bentuk. 3. Perbedaan onomasiologis berdasarkan satu konsep yang diberikan di beberapa tempat yang berbeda. 4. Perbedaan semasiologis, pemberian nama yang sama untuk beberapa konsep yang berbeda. Dan yang terakhir adalah perbedaan morfologis, terciptanya inovasi bahasa. Kemudian poin selanjutnya yaitu sumber penelitian dialek yang akan dibacakan oleh pembicara ketiga, Saudari Alma. Sumber penelitian dialek. 1. Sumber lisan. Sumber itu berupa bahasa atau dialek itu sendiri maupun hal-hal yang terkandung di dalamnya, seperti cerita rakyat, adat istiadat, kepercayaan, dan perundangan. Guiraud tahun 1970. Yang kedua, sumber tulis. Sumber tulis dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Naskah. Bahasan mengenai naskah-naskah kuno merupakan sumbangan yang sangat penting, artinya untuk penelitian geografi dialek. Yang kedua, kamus dan atlas bahasa. Merupakan sumber keterangan yang utama di dalam penelitian dialek. Poin ke-6 yaitu ragam dialek yang akan dibacakan oleh pembicara pertama. Silakan. Ragam dialek. Berdasarkan pemakaian bahasa, ragam dialek dibagi menjadi yang pertama, dialek regional. Varian bahasa yang digunakan di daerah tertentu. Contohnya, di daerah Jawa Tengah yang memakai bahasa Jawa dan daerah Sunda yang memakai dialek Sunda. Yang kedua, dialek sosial. Dialek yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu. Misalnya, remaja yang memakai dialek remaja atau bahasa gaul. Dan yang ketiga, dialek temporal. Dialek yang digunakan pada kurun waktu tertentu. Misalnya, dialek Melayu zaman Sriwijaya dan dialek bahasa Jawa zaman kerajaan yang lebih halus dari zaman sekarang. Kemudian, ragam dialek menurut pandangan sosiolinguistik yang akan dibacakan oleh pembicara kedua. Menurut pandangan sosiolinguistik, dialek dibagi menjadi dua, yaitu dialek sosial, yaitu berlandaskan pada status atau kelas ekonomi, jabatan atau profesi, serta golongan para penuturnya. Misalnya, perbedaan dialek orang keraton yang bahasanya lebih halus dengan orang biasa. Kedua, dialek geografis, berdasarkan geografi atau wilayah para penuturnya yang berkaitan dengan pemetaan unsur-unsur kebahasaan di daerah-daerah pengamatan sebagai objek telaah dialektologi menurut Iskandar 2003. Misalnya, dialek orang Madura dengan orang Jawa mempunyai banyak perbedaan baik dalam cara pengucapan maupun pilihan bahasa maupun perbedaan makna. Kemudian, apa sih definisi dan contoh lek, dialek, serta idiolek? Pengertian lek akan dibacakan oleh pembicara ketiga. Pengertian lek. Menurut Krida Laksana pada tahun 2001, lek merupakan suatu fenomena bahasa yang memiliki fungsi tertentu di dalam masyarakat bahasa yang berkaitan dengan variasi regional serta sosial. Sedangkan menurut Carl Alexander Adelar dan Bernard Ver, lek merupakan bahasa-bahasa Melayu dan kelompok bahasa lain yang belum bisa dipastikan atau belum jelas kekerabatannya. Menurut Kristal tahun 1989, lek merupakan istilah baru yang sepadan dengan istilah variasi, baik yang berlatar belakang personal, regional, sosial, pekerjaan, atau yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lek merupakan bahasa yang belum memiliki kejelasan
Namun lek dipahami tidak hanya sebagai konsep variasi yang netral, tapi variasi yang berkaitan dengan perbedaan geografis dan kelompok sosial. Contoh lek akan dibacakan oleh pembicara pertama. Jadi, contoh lek yaitu tuturan masyarakat di wilayah Kecamatan Punung, Pringkuku, serta Giriwoyo adalah suatu fenomena kebahasaan yang belum dipastikan sebagai bahasa, subdialek atau dialek. Maka dari itu dapat dikatakan sebagai lek atau isolek. Kemudian, pengertian dialek menurut para ahli, yaitu Pengertian dialek menurut Pocosodarmo tahun 1978. Dialek merupakan variasi dari sebuah bahasa yang keberadaannya ditentukan oleh suatu latar belakang oleh penutur. Yang kedua, menurut Wardow, yang berpendapat bahwa dialek digunakan untuk membedakan sebuah tuturan yang dipandang dari kategori sosial dan kelompok yang berbeda dengan kelompok lain, serta dari mana penutur berasal. Sedangkan yang ketiga, menurut Nababan tahun 1886, dialek merupakan ideolek yang memperlihatkan lebih banyak kesamaan dengan ideolek lain yang dapat dikategorikan dengan satu kumpulan kategori. dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dialek merupakan suatu varietas bahasa yang memandang status sosial serta asal dari penutur tersebut. Kemudian, dialek dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Dialek geografis merupakan dialek yang berdasarkan pada daerah asal penutur. Contohnya, dialek Ambon, dialek Banyumas, dialek Jakarta, dan dialek lainnya. Dialek sosial merupakan dialek yang memandang strata atau tingkatan sosial penutur. Dialek ini dikategorikan menjadi sosial tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Contohnya, dialek remaja. 3. Dialek usia merupakan dialek yang berhubungan dengan waktu, umur, atau usia penutur. Dialek usia ini juga mengkategorikannya menjadi beberapa macam. Dialek tua, dialek muda, dan dialek anak. Contohnya, pada kalimat ibu adik mau pipis, itu dialek. kemudian ideolek. Pengertian ideolek menurut para ahli yaitu Ideolek. Yang pertama, ideolek menurut HR tahun 1994. Ideolek merupakan ragam bahasa yang bersifat pribadi atau perseorangan. Menurut sebuah konsep, setiap orang memiliki ragam bahasa yang berbeda secara khas, yang berhubungan dengan warna suara, susunan kalimat, gaya bahasa, dan lainnya. Dialek menurut Krida Laksana tahun 1980 merupakan keseluruhan ujaran seorang penutur yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah ideolek menurut Suwito. Setiap orang memiliki ciri ragam bahasa yang khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Perbedaan ini dikarenakan faktor psikis dan faktor fisik yang dimiliki seseorang. Kesimpulan dari ketiga ahli tersebut adalah ideolek merupakan ciri khas yang dimiliki seorang penutur dalam mengungkapkan penuturannya bergantung pada situasi dan kondisi penutur berada. Kemudian, contoh dari ideolek akan dibacakan oleh pembicara kedua. Silakan. Contoh dari ideolek. Pada sosok penyanyi terkenal Syahrini yang populer dengan kata sesuatu, dan alhamdulillah ya, kata tersebut sangat khas dengan Syahrini.
Sehingga ketika kita mendengar kata itu, kita akan mengingat sosok Syahrini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.